Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu satu fasal menjelaskan tentang hukum bejana. Wala yajuzu isti'malu awanidh dhahabi wal fiddati. Wala yajuzu, dan tidak boleh menggunakan berbagai macam bejana, wadah-wadah daripada emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh oleh menggunakan selain daripada emas dan perak, minal awani, dari segala macam wadah-wadah atau bejana. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, selepas kita mengkaji tentang wasailut thaharah, media bersuci, yang sesungguhnya kajian kita ini tujuan utamanya adalah ngaji tentang solat. Namun karena solat itu banyak perangkat yang ada, salah satunya kudu suci daripada hadas kecil, hadas besar. Biar gampang kudu punya wudu. Sehingga kalau ngomong wudu kudu pakai air. Maka air adalah media bersuci. Tujuannya wudu, tujuan sesungguhnya solat. Oleh karena air itu enggak bisa berdiri sendiri, kudu ada tempatnya. Tempatnya itu bisa bak, bisa ember, bisa macam-macam. Tempat menampung air. Maka tempat itu namanya wasailul wasail, media daripada media bersuci. Wudu tujuannya, medianya air. Air ini kudu ada penampung. Nah, kita ini ngaji tentang hukum bejana. Apa sih bejana itu? Bejana itu apa saja perkakas yang memiliki penampung, alat, meskipun kecil, termasuk juga yang bisa dipindah-pindahkan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Ini namanya bejana. Nah, kalau ngomong bejana atau wadah, wadah apa yang boleh dipakai bersuci, tempat airnya, wadah apa yang nggak boleh, termasuk tentu untuk makan, untuk minum. Kata kitab kita, wala yajuzu isti'malu awanidh dhahabi wal fiddati. Tidak boleh, maknanya tidak boleh itu haram. Haram hukumnya tentu di luar darurat. Karena yang namanya darurat itu membolehkan barang yang haram. Tadinya haram menjadi boleh disebabkan karena darurat. Di luar darurat, haram hukumnya menggunakan wadah-wadah yang terbuat daripada emas dan wadah-wadah yang terbuat daripada perak. Haram. Dari mana dalilnya?
bahwa menggunakan wadah ember, gelas, piring, sendok, garpu, celak mata, apa aja dah, perkakas, perabotan. Dari mana dalilnya keharaman itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya, begitu juga Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukharinya, dari sahabatnya baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hudzaifah ibnul Yamani radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbisul harira walad dibaja wala tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian laki-laki jangan memakai pakaian dari sutra, kasar maupun lembut sekali. Yang namanya sutra haram bagi kalian laki-laki, enggak boleh. Kalau pakai sutra, sarung sutra, baju sutra, itu hukumnya haram orang laki-laki. Tapi tidak bagi perempuan kalau sutra. Haram. Sutra itu benang yang terbuatnya memang dari ulat, maka disebut ulat sutra. Sutra itu cirinya kalau dipakai di musim panas adem, kalau dipakai di musim dingin anget. Itu kehebatan sutra. Dimasukin di botol teh, botol mas masuk, saking apanya, alusnya, itu sutra. Kalau sarung sampean mah bukan, apalagi BHS merek Atlas, boleh hasil santunan. BHS boleh hasil santunan, artinya ya BHS. Kagak itu mah. Coba aja sarung BS sampean masukin di botol teh botol, masuk nggak? Lah kagak. Tuh mah tulisan doang, biasa kecap nomor 1. Begitu. Begitu. Asli lah pakai sod asli. Gitu. Itu biasa iklan. Sutra mahal. Mahal ratusan juta. Harganya, sarungnya juga. Raja-raja biasa yang kayak begitu. Wala tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah, kalian laki ke perempuan ke jangan minum pakai wadah-wadah dari emas dan dari perak. Pakai piring emas, pakai piring perak, sendok emas, sendok perak, ember emas, ember perak, gayung emas, gayung perak. Ini tidak boleh, yakni hukumnya haram. Nabi memberikan penjelasan, fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Emas dan perak adalah pakaian orang non muslim di dunia, bagi kalian nanti di akhirat di surga baru. Nanti kalau di surga pakai piring emas, piring perak, makannya di surga. Begitu. Pengen wudhu, gayungnya dari emas. Begitu. Enak, udah enak aja surga. Enggak ada. Biar kata di emperannya enak aja. Begitu. Kalau ngomong neraka biar di apartemennya jangan pengen. Neraka. Surga itu enak. Begitu. Tapi kita jangan pengen surganya.
Emang apa? Undangannya dulu. Jadi biar kata enak di surga, kalau nggak ada undangannya mah, lihat kagak ada enak-enaknya. Mau pesta tuh makanan tuh enak, kalau kagak diundang, ya yang kita harus cari bukan surganya, tapi undangannya. Ibadah dulu untuk nyari undangan. Bahkan dalam hadis yang lain, masih Imam Muslim riwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Ummul Mukminin Sayyidatuna Ummu Salamah meriwayatkan hadis tentang bahayanya wadah emas, wadah perak bagi kita umat Islam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan alladzi yashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Orang yang minum pakai gelas emas, orang yang makan pakai piring emas atau perak, sesungguhnya dalam perutnya bakal berbunyi baraan api neraka, yakni masuk neraka. Orang yang makan pakai piring emas dan piring perak, enggak boleh. Hudzaifah ibnul Yamani dalam hadis yang lain, Imam Bukhari juga tulis dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim tulis dalam Sahih Muslim, Nabi menyampaikan la tashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Jangan Anda minum pakai gelas, cangkir, emuk dari emas dan perak, dan jangan makan di piring emas, piring perak. Untuk orang non muslim di dunia, untuk kita di akhirat. Sehingga semua ulama termasuk madhab kita Syafi'i seia sekata haram menggunakan wadah-wadah yang terbuat daripada emas, daripada perak untuk makan, untuk minum, untuk berbagai macam penggunaan. Ember, gayung, ini semuanya hukumnya haram. Begitu, haram. Celak mata, mau apa aja dah, pokoknya botol dari emas dan perak. Maukah dia laki-laki, maukah dia perempuan. Kalau ngomong wadah mah mutlak, mau laki mau perempuan hukumnya haram. Lalu bagaimana kalau kita wudu pakai ember emas, ember perak, wudunya sah enggak? Kita harus bedakan. Haram menggunakan berbicara wudu bukan kaitan wadahnya, tapi alat wudu, yaitu air. Airnya apa? Suci mensucikan, wudunya tetap sah, tapi dosa. Begitu. Kayak puasa Ramadan enggak sholat, bagaimana hukumnya? Enggak ada urusan. Puasanya tetap, enggak sholatnya, ya dosa, beda aturan. Kayak kita wudu pakai keran tetangga tanpa izin, wudunya sah, tapi pakai airnya dosa. Kita harus bedakan. Islam itu enggak hantam semuanya. Jurusan apa yang bakal menjadi masalah? Jadi bila ada orang wudu menggunakan wadah emas, wadah perak, wudunya tetap sah. Namun dosanya daripada menggunakan wadah yang terbuat daripada emas dan daripada perak. Ini yang model begini mau raja-raja, bukan kayak sampean. Kalau sampean kan enggak, dan Islam kan agama yang rahmatan alamin, semuanya kan dapat rahmat, begitu. Yang kayak begitu. Nyinggung perasaan orang-orang miskin. Joget aja bisa dicopot. Joget doang, bener nggak? Di demo gara-gara joget doang, nyinggung.
Bagaimana kalau wadahnya dari emas dan perak? Haram hukum. Kalau piringnya cap emas boleh. Boleh nggak? Itu judul doang. Kalau yang judul jangan dikomentari. Islam nggak pernah anti judul. Begitu. Judul mah suka-suka sampean. Yang penting isi. Begitu. Komisar. Lalu bagaimana kalau kita menyimpan dan membuatnya? Sebagaimana haram menggunakan, haram juga membuatnya. Lah untuk apa dibuat kalau kagak untuk dipakai? Begitu. Maka wasilah menuju ke sana juga hukumnya haram. Begitu. Wasilah media. Begitu. Seperti kita ziarah ke wali. Hukum ziarah ke wali apa sunat? Jalannya? Ya. Bila ziarahnya aja sunat, jalannya berarti disuruh. Masa jalannya haram? Ziarahnya boleh, ini bagaimana kita mau maraninnya? Begitu bandingan hukum terbaliknya. Jadi sehingga kalau kita menyimpan wadah yang terbuat daripada emas dan perak, maka hukumnya adalah haram. Tentu di luar darurat. Kalau darurat karena kita main di rumah teman kita orang kaya, piring makannya nggak ada di rumah dia, kecuali piringnya emas semuanya. Ini bagaimana? Jangan nyeksa, gua kagak makan. Mampus. Makan aja sebab darurat. Begitu, darurat. Yang kayak begitu. Kalau ente punya piring emas, saran saya jual aja, lagi tinggi harga emas. Begitu. Yang kayak begitu. Emas. Enggak boleh. Mau model apa aja, celak sifat, mau kacamata, mau sisir. Nih orang-orang kaya. Orang non muslim emang mereka enggak ada peraturan. Peraturan itu dibuat untuk orang beragama. Begitu. Ada pembatasan, diatur. Kebebasan kita diatur oleh Al-Quran dan hadis. Begitu. Bagaimana kalau bukan emas, bukan perak? Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Boleh kita memakai wadah apa aja di luar emas dan perak. Jadi embernya pakai apa? Wis, yang penting jangan emas perak, dari plastik, dari beling, dari keramik, melamin, silakan. Hatta dari yang mahal-mahal, karena dia punya bongkahan batu jamrud. Begitu. Akhirnya makan pakai piring batu, boleh, boleh. Meski harganya selangit. Begitu. Sebab ini emas dan perak ini disebut barang mulia, logam mulia. Yang lain mau tergantung. Begitu. Ada musim-musiman, musim batu udah. Yang tadinya kagak laku aja laku. Oh, lagi musimnya. Ampe yang namanya sarung pada tipis buat ngegosok batu. Mana yang kayak begitu orangnya ngaji juga lagi. Tapi itu zamannya udah habis. Iya mungkin sekian tahun termuncul lagi zamannya. Kayak begitu. Begitu. Zamannya. Boleh kita di luar emas dan perak meski harganya selangit, dari yakut, dari safir gitu. Mau ruby, mau blue safir, mau marjan, mau dari kecubung, akik, nggak apa-apa makan pakai itu. Sisir dari jamrud sisirnya, begitu. Tusuk giginya dari ruby. Wah keren banget dah. Yang kayak begini orang kaya kayaknya, yang kayak begitu. Nggak apa-apa, begitu. Boleh. Nggak ada larangan. Enggak ada, silakan. Begitu, kalau Anda kaya, silakan. Saya mau pakai daun pisang aja. Jadi,
begitu, begitu. Jadi begitu. Sebab daun pisang juga manfaatnya banyak. Bisa menghilangkan emah, penyakit macam-macam daun pisang. Bila di dalamnya itu ada nasi, ikan asin, ini dalamnya. Bener nggak? Namanya nasi bakar. Bener nggak yang dijual pinggir jalan tuh? Daun pisang ngilangin penyakit emah. Bener nggak? Apa isinya? Lontong. Iya lontong. Apa aja. Itu silakan. Bagaimana kalau kita memakai wadah-wadah punya orang kafir? Boleh saja asal bersih. Begitu. Pakai piring orang kafir. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Begitu. Cuci aja kalau kita bakal ragu gelas. Mau minum di rumah orang kafir, cuci aja. Udah. Ambil air dari dispenser, boleh. Begitu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqulu fi aniyatim. Anda jangan makan pada perabotan orang non muslim illam tajidu fiha butan, kecuali kita enggak ada jalan lain, emang lagi namun rumah dia, silakan makan, fagsiluha, cuci dulu, begitu. Intinya biar bersih, enggak apa-apa, begitu, boleh begitu, enggak apa-apa. Singkatnya, wadah selain emas, selain perak, meski mahalnya selangit, boleh. Kenapa boleh? Karena larangan itu dari Nabi kitanya hanya dibatasi pada emas dan perak. Sedang hukum gak bakal muncul kalau tidak ada keterangan dari agama. Kalau Nabi tidak larang, boleh. Bagi tidak larang. Gak ada larangan. Pakai cincin, boleh orang laki pakai cincin, silakan. Begitu. Bahkan Nabi nyuruh kalau mau pakai cincin, batunya itu adalah safir. Nabi, bahasa kitanya yellow safir. Kata Nabi, manittakhadha khataman falyattakhid min yaqutin fa innahu yanfil faqra. Kalau mau pakai cincin, pakailah batunya yakut. Yakut tuh orang kita sebut safir, yellow safir. Pakai tuh yakut. Sebab kalau pakai yakut dapat menolak kemiskinan. Itu kata Nabi. Kalau Anda pengen gak miskin, pakai batunya yakut. Batu. Itu begitu. Nabi yang bilang. Kata Imam Ibnu Asir, apa ini maknanya? Ada dua makna. Makna zahirnya, kalau ente bokeh banget, jual aja tuh batu. Bener nggak? Lah orang satu batunya 127 juta. Kan bisa dapat mobil ya kan? Begitu. Mahal. Yang kayak begitu. Mahal. Yakut kalau pakai batu. Yang bagus. Jangan asal batu ecek-ecek. Sunat orang laki itu pakai batu. Ganjaran gede. Ngikut Nabi. Gitu. Silakan. Kalau saya masih rendah, belum ikut Nabi. Cuman saya ngelihat di Ragunan ada makhluk Allah jarinya 10, enggak pakai cincin. Maka saya pakai cincin juga biar beda. Gimana? Biar apa? Beda. Sama yang di mana? Yang di Ragunan. Masa sama? Begitu. Begitu. Kalau sampean kan udah tinggi, ikut Nabi. Tinggi. Kita baru kelasnya masih ngebedain aja. Ame yang di Ragunan. Jarinya 10 nggak pakai cincin. Begitu. Siapa yang bilang yang nggak pakai cincin kayak kunyuk itu tadi? Kurang ajar nih. Kurang ajar. Menghina itu, menghina. Silakan pakai cincin, nggak apa-apa. Sunat orang laki. Pakai cincin boleh. Tapi di luar itu, orang yang pakai cincin dari yakut, dia akan selamat dari penyakit taun. Enggak, ini manfaatnya. Yakut itu. Begitu. Lihat aja kemarin tuh. Yang zaman corona, yang pakai yakut. Enggak ada yang kena. Begitu. Emang khasiatnya begitu. Begitu. Ada yang ngomel, ngapa baru ngajarin?
Lah kenapa kita baru ngaji? Kan ajarannya dari dulu. Nyalain guru aja dia. Gitu. Itu begitu. Itu bagus. Begitu. Pakai cincin yang bagus, silakan. Begitu. Begitu. Boleh. Begitu. Ini ajaran. Jadi hukum kita ini berkenaan air itu perlu wadah. Yang penting wadahnya jangan emas, jangan perak. Perempuan pakai emas boleh, tapi kalau makan pakai piring emas mah tetap haram. Minum. Begitu. Perhiasan boleh dia. Ini bukan perhiasan, ada khuyala di dalam. Enggak kasih. Nah, kalau ngomongin wadah, banyak ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wadah. Nabi itu ngajarin kalau kita punya wadah, mau siang kek, mau malam kek, sunat ditutup. Malam lebih tinggi lagi, jangan dibuka. Tuh begitu, jangan. Wadah, mau ada tempat makanannya gitu kayak air, mau tidak ada. Maka lihat orang dulu jarang berpenyakit. Piring kalau malam dibalik, taruh di raknya, dibalik, yang dalamnya ke bawah, ke bawah. Gelas dibalik, disusunnya tuh di rak-rak. Itu ajaran Nabi kita. Jangan dibuka. Karena orang dulu itu enggak mendalami dalil, pakai jawabannya sederhana. Kenapanya enggak boleh? Pamali. Udah gitu. Begitu. Itu jawaban orang dulu sederhana. Pamali. Anaknya ini rewel. Pamali kenapanya? Bagaimana ini cara jawabnya? Maka dijawab, nanti dijilati setan. Begitu. Mau? Enggak. Tutup. Orang dulu pakai daun pisang. Sono nih habis haul, kudu mancing lo. Nasi. Tutup dulu daun pisang atau jadi setan. Begitu. Tapi ini bukan jawabannya, yang prinsip ajarannya, ajaran Nabi isinya begitu. Cuma kalau ngomong ini dari Nabi, hadisnya mana? Puy yang nyak kita, puy. Kalau ngomong begitu, jadi pamali dijilati setan, biarkan itu. Jangan disalahin, karena yang intinya poin ajarannya sunat wadah-wadah tuh ditut, mau siang mau malam, lebih-lebih malam. Pakai apa-apa aja. Hatta kalau tidak ada, minimal pakai kayu. Pinjam pulpen, Bang. Saya lupa bawa pulpen. Enggak ada, udah pakai kayu aja pulpen gitu digituin tuh. Cuma kalau pakai pulpen baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kenapa tuh sekarang muncul banyak penyakit? Salah kita. Stroke lah, kelenjar getah bening, darah tinggi, gula lah. Zaman nengkongkong kita nggak kenal tuh penyakit macam-macam. Yang kadang namanya aja nggak hafal. Penyakit. Orang dulu tuh ngamarin aja Nabi. Tutup, kalau nggak ada penutup kayak begini, minimal pakai kayu. Sunnah. Imam Bukhari, Imam Muslim riwayatkan dalam Sahih Muslimnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kita bersabda, kata Nabi, ghattul ina'a, kata Nabi, wa auqius siqa'a, tutup bejana, tutup, kata Nabi, tutup, jangan dibuka, dibalik, jangan dibuka. Ini ajaran nampak ringan tapi besar manfaat. Kenapa? Begini, kata Nabi, setiap malam tuh Allah turunkan penyakit, macam-macam virus, yang mana dia enggak bakalan jatuh ke wadah yang ditutup. Kalau wadah tuh terbuka, maka virus itu masuk. Apatah lagi ada airnya, kita tidur begini, enggak ditutup, virus masuk, kita minum, muncul penyakit gula, stroke. Jangan salahin agama, salahin diri kita yang tidak nurut sama agama. Tutup apa aja, minimal pakai kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu.
pakai kayu. Bahkan dulu orang soleh membuktikan kalamnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nyuruh nutup wadah meskipun pakai kayu. Dia taruh kayu di atas muknya. Bener bangun tidur, ada kala jengking kemari nih, melilit di kayu, kala jengking. Kata dia, subhanallah, Nabi kita sayangnya sama kita. Coba kalau enggak saya kasih kayu, itu kala jengking masuk kemari, semburin bisanya. Karena bisanya enggak ada warnanya, airnya sama. Lalu kita minum, apa enggak menjadi penyakit? Maka ada stroke segala macam. Jangan dikata stroke penyakit ringan, berat, segerobak aja berat, apalagi stroke. Begitu. Ini penyebabnya kita meleng. Begitu. Orang dulu cuman jawab takut dijilati setan, itu udah bagus. Akhirnya nurut-nurutnya, inilah fatwa agama, jawabannya biarkan itu jawaban. Karena cara jawab itu yang penting ajaran masuk. Begitu. Dalil semampu mereka. Tapi intinya ajaran Nabi dipakai. Ini adalah hal prinsip. Tutup wadah. Virus datang. Begitu. Jadi di samping menjaga higienis, coba lihat tuh, ada teman kita dikasih ikan asin di Muarangke karena banyak di situ tuh ikan asin. Dibagi sama temennya banyak laler. Dibagi, mau nggak ikan asin? Nggak mau, karena ada laler. Padahal masih fresh, masih seger baru dia diolah dan dijemur. Enggak mau, enggak higienis. Begitu. Lama dia diolah-olah, dibungkus, dijual. Taruh di supermarket ikan asin, taruh kasih wadah, kasih plastik, kita beli. Yang dibagi sebulan yang lalu, yang masih seger tuh, enggak mau. Ini kagak lihat, karena kagak lihat higienis nih, beli. Padahal itu yang sebulan lalu dibagi, sama kawannya. Tuh kita. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi amat sangat tinggi. Setan itu dalam satu hadis tidak akan mengganggu sesuatu yang ditutup. Enggak bakalan. Jadi apa aja ditutup kalau malam. Apalagi kita tidur, kan bangun tidur bagus minum air putih. Begitu. Tapi jangan begini, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak gitu. Begitu. Syarat. Cuman diginiin doang nih. Jadi padahal bisa masuk-masuk. Cuman mampunya segini, enggak punya penutup. Diridhoi oleh agama. Karena ada ikhtiar. Ember jangan terbuka. Nanti jadi penyakit. Jadi penyakit itu yang muncul di badan kita lebih banyak ulah kita tidak mengikut ajaran Nabi. Itu aja. Disuruh tuh sampai maghrib pintu disuruh ditutup. Itu Nabi yang nyuruh. Wa aghliqul bab. Tutup pintu. Maghrib tutup. Ntar udah Isa membuka lagi. Orang dulu jawabnya, kenapa nyak pamali? Kenapa? Nanti ada kolong wewe. Takut. Begitu. Bukan kolong wewenya ini udah ajaran Nabi aja. Maghrib tuh anak jangan keluyuran. Dulu di tanah Betawi begitu. Maghrib ada yang ada Quran, pokoknya maghrib tutup. Entar habis maghrib mau buka lagi. Ini min mahasini syariah, daripada keluhuran dan keindahan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sayang sama kita. Nabi. Maka kita jangan sembarangan. Tuh ada sunat wadah tuh ditutup. Pakai apa? Dibalik. Bahkan ajaran para salaf itu piring aja kudu bersih malam itu. Orang dulu habis hajatan, haul gitu. Malam sampai jam 12 masih nyuci piring. Enak.
Jadi rapi, tugas hari itu, rapi hari itu. Nggak kayak sebagian orang, besok pagi aja, kata bininya. Akhirnya malam piring kotor banyak. Paginya lakinya pengen ngopi, kudu nyuci dulu. Ribut akhirnya. Karena kelamaan, mana jalanan udah mulai macet, kata dia. Salah kita, rapihkan kerjaan hari itu. Jadi suruh kalau saudara pakai bayar sama bini, bersihin piring. Jadi jangan besok pagi. Jadi besok pagi tinggal siap segalanya. Enak ajaran Nabi itu, enak. Jangan pakai dientar-entar. Begitu. Enggak apa-apa. Inilah diantara hukum-hukum wadah yang kita kaji pada malam hari ini. Udah segini aja ngajinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa.